Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan ketemu di channel Ada Edukasi, insya Allah dalam kondisi yang sehat pastinya buat kita semua ya. Terima kasih yang sudah bertanya, yang sudah mensupport program masih dalam pengharapan ini, sehingga beberapa waktu ini saya fokus memberikan atau cerita sharing tentang edukasi disabilitas dan non-disabilitas. Ya, sekaligus ini juga berbagi aspirasi atau apapun lah yang mudah-mudahan kita semua bisa mengambil sisi positifnya dan buang sisi buruknya, karena setiap orang kan hanya bisa belajar dari satu sama yang lain. Kalau bahasa mentor saya tuh saling melengkapi. Orang disabilitas dan non disabilitas itu sebenarnya saling membutuhkan, bukan berarti uh, orang yang satu sama yang lain tuh yang satu tinggi yang satu bawah gitu, nggak seperti itu, karena masing-masing adalah pasangan ya. Kita menjawab pertanyaan sekaligus juga berbagi tips. Nah, kemarin ada yang nanya, saya tuh selalu dihantui penyesalan dan selalu nggak bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menghasilkan karena masih kebayang-bayang penyesalan masa lalu. Dan kata kunci untuk lepas dari itu apa menurut Mas Hadi? Oke, nggak tahu ya, ini berbagi ilmu aja, saya bukan psikolog, saya juga ya hanya berbagi sudut pandang saja, karena apa-apa yang ada di pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya saya ya ada di fase itu, pernah melewati atau juga belum melewati, atau baru posisinya ada di posisi itu. Bicara soal menyesal ini, kita harus tahu ya bahwa semua kegiatan, semua upaya, kemudian keinginan itu tuh sebenarnya nggak semuanya mengarah ke tujuan yang real gitu. Artinya misalnya kita pengen ke warung, contoh konkretnya ya, sederhananya kita pengen ke warung, terus kita mau beli garam gitu. Itu kadang nyampe sana belum tentu kita hanya beli garam, atau belum tentu kita beli garam, justru belinya yang lain gitu. Nah, cuman kalau umumnya biasanya belinya itu ya tambahan, ada tambahan-tambahannya. Selain garam tambah apa. Itu contohnya. Ada contoh lain, misalnya kita belajar dari katakanlah kuliah gitu ya, ambil jurusan manajemen bisnis. Itu sebenarnya ketika lulus kan pasti harapannya masuk ke perusahaan sebagai orang-orang yang fokus di bisnisnya ya, entah itu di HRD-nya atau entah itu di bagian apa, divisi yang strategis gitu ya, atau senior manager atau manager atau asisten manager, apapun lah. Tapi secara kenyataan malah kadang-kadang kita jadi content creator atau kita jadi penulis. Ya seperti itu, nggak bisa dipastikan semua yang kita targetkan itu dan kita lakukan pasti sampai tujuan dengan perfect, dengan sempurna, dengan pasti. Itu enggak. Karena hukum alam enggak seperti itu. Hukum alam tuh apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan sesuatu, tapi belum tentu mengarah ke tujuan gitu. Nah, kuncinya untuk keluar dari rasa nyesel segala macam ya, kita coba merubah konsepnya dari was-was, dari rasa penyesalannya itu apa, kita coba untuk menggunakan teknik afirmasi. Teknik afirmasi itu gini, kita ucapkan apa-apa yang menjadi penyesalan kita, kemudian kita maafkan dan
kita pinta ke Allah, ke Yang Maha Kuasa itu untuk diberikan semacam kekuatan untuk biar kita lebih tenang. Jadi untuk mengafirmasinya tuh diucapkan sambil olah nafas, sambil istighfar. Kalau kalau saya itu biasanya seperti itu. Dan kita kemudian melakukan itu terus-menerus dan sampai posisinya kita nyaman, enak gitu, lega gitu. Hanya sederhana itu yang bisa kita lakuin sebenarnya. Karena ini itu sebenarnya masalahnya ada di internal, bukan di eksternal. Gitu, ada di dalam diri kita yang bisa nyelesain tuh kita sama Sang Pencipta. Bukan kita sama orang lain yang bisa nyelesain. Kan ini kan bicara soal penyesalan, itu bicaranya tentang pikiran. Nah, pikiran ini kan harus kita pilih. Di konten sebelumnya saya udah bahas ya. Jadi kita harus milih mau dimunculkan sisi bahagianya atau mau dimunculkan sisi pesimisnya atau sedihnya. Nah, pilihan. Kita mau milih yang mana itu terserah teman-teman. Kalau saya disuruh milih gitu, ya jelas milih yang produktif, yang bisa melakukan banyak hal di masa sekarang dan di masa depan. Karena kan perubahan-perubahan terus berjalan, kita juga masih hidup, jadi ya perlu kita untuk melakukan sesuatu dan kita melupakan hal-hal yang membuat kita nyesel gitu, bukan membuat kita nggak nyaman. Karena faktor intinya yang rugi kita sendiri kalau kita pikirin. Ya, saya mikirin misalnya nggak lihat, saya pikirin ya rugi. Orang nggak lihat dipikirin gitu. Ya, mending saya berpikir apa yang bisa saya lakukan di kondisi yang nggak melihat. Itu sebenarnya kata kuncinya. Apa yang bisa teman-teman lakukan di kondisi sekarang. Kalau bisa melakukannya, misal permasalahannya itu gara-gara kuliah yang nggak selesai sehingga pekerjaannya nggak maksimal atau nggak mendapatkan pekerjaan yang strategis, tapi sekarang harus melakukan sesuatu, biaya hidup tetap berjalan, ya coba eksplorasi kemampuan, lakukan yang bisa dilakukan selama itu positif dan kita enjoy, kita seneng gitu. Itu aja, nggak lebih, dan itu dilakukan terus menerus. Ucapkan, kemudian maafkan, dan kita lakukan hidup seperti biasa. Itu kalau saya ditanya. Dan selebihnya terserah kita masing-masing untuk mau action atau enggak. Karena apapun yang terjadi itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena kita sendiri. Ya, jadi clear, semua yang disesali kita ucapkan. Tekniknya tarik nafas sambil olah nafas ya, tarik nafas, keluarin, kemudian dimaafkan, dan kita lanjutkan hidup seperti biasa. Oke, terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna.